Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah. Kita patut bersyukur atas kesempatan ini untuk memperingati milad ketiga Majelis Ta'lim Asyabab Hubul Ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman modern ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat kepada beliau dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nur Laili Hasanah. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai. Berikut susunan acara kajian pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sampai pada bagian yang paling seru nih. Kita akan dengerin materi dari Tengku Sahra tentang Be the Best Version of Us with Allah. Jadilah versi terbaik kita di sisi Allah. Sebelum kita memasuki sesi inti, kita kenalan dulu nih sama beliau ya. Nama panjang beliau adalah Tengku Sahra Abiyarsha. Beliau tinggal di Aceh dan kesibukan beliau sebagai konten kreator dakwah. Oke, buat teman-teman, semua boleh nih dinyalain kameranya biar makin seru dan makin kompak. Tapi saat mendengarkan materi, mohon dimatikan dulu untuk mikrofonnya ya, biar gak tabrakan suaranya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita persilahkan kepada Tengku Sakra untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Anta abudallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita belum melihat Allah, maka kita harus percaya kalau kita selalu dilihat Allah. Kemudian juga salawat kita kepada Nabi besar baginda wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyru salawatin. Siapa yang salawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan menyebut nama dia 10 kali. Wa khutat anhu asyru khutiatin, dan akan diampuni 10 dosanya. Wa rufi'at dan juga akan rufi'at asyru darajatin, akan diangkat derajatnya 10 derajat. Maka sekali kita bersalawat kepada Nabi, itu bisa mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, dan juga akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita bersalawat kepada Nabi. Lalu aukamakala, guru saya pernah mengatakan, orang yang nggak mau salat sama Nabi itu, orang itu tidak diinginkan oleh Rasulullah untuk menyebut namanya. Jadi orang yang malas salawat, orang yang malas zikir, itu memang Allah sendiri yang nggak mau dia menyebut nama Nabi. Allah sendiri yang nggak mau dia berzikir.
Maka bersalatlah kalian di malam Jumat ini dan juga berzikirlah kalian. Perbanyak zikir. Fadhkuruni azkurkum. Ketika engkau ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Gimana kabarnya semuanya baik? Masya Allah. Insya Allah nih semua jadi calon ahli jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa kalian bisu-bisu gak apa-apa. Jadi nggak bisa ngomong balas nggak apa-apa. Biasanya kan kalau seminar apa tuh biasanya bisa balas Alhamdulillah baik bang, Alhamdulillah sehat. Ini kalian nggak apa-apa bisu semua. Tapi asalkan jangan bisu beneran. Udah nggak apa-apa. Udah diem-diem aja ya. Soalnya kadang kalau saya ngisi kajian online, itu banyak-banyak rupanya. Ada orang yang masih diskusi sama tetangganya nonton sambil nonton Zoom saya, banyak. Ada yang lagi ngomel-ngomel, ibunya dia lagi diomelin. Kenapa kamu main HP malam-malam? Kedengeran sama saya. Ada juga. Ada yang Zoom ketika saya nyalain tuh kameranya dia itu masih molor. Ada. Dikira dia saya pengantar tidur. Saya pendongeng kali ya. Banyak macam-macam. Semoga dengan upaya kita untuk ingin menuntut agama Allah, untuk menuntut ilmu Allah, itu kita dipermudahkan jalan menuju surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalau kita ingin menjadi terbaik di sisi Allah, itu sebenarnya sudah beberapa kali Allah singgung, udah beberapa kali Nabi singgung, udah beberapa kali ulama singgung. Akhirnya dirangkum oleh ulama, ulama mengatakan, "Idan turidu an ta'rifa qadruka indallah, fanzur fi madza yakim." Kalau kamu pengen lihat seberapa besar kemuliaan kamu di hadapan Allah, maka lihat kamu lagi di mana. Sekarang itu kamu lagi di tempat maksiat, apa kamu sedang lagi di tempat dari atas taatmu kepada Allah. Jadi kalau kamu pengen lihat kamu terbaik di sisi Allah itu bagaimana dengan cara menempatkan dirimu sendiri. Kalau circlemu masih toksik, jauhkan. Kalau circlemu masih mengajak maksiat, jauhkan. Kalau circlemu masih ini, masih itu, masih ghibah, masih hasad, masih dengki, masih iri-irian sama orang lain, masih hasad sama orang lain, tinggalkan. Karena pada hakikatnya itu adalah tempat yang paling celaka menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yadkhulul jannah an-naimun. Orang itu annam namamun apa naimun, saya lupa tuh. Pokoknya orang itu tidak akan masuk surga ketika dia mengadu domba. Hasad itu lahir nanti ketika kita ingin mengadu domba. Sebelumnya hasad dulu. Lihat dulu. Dengki. Hati itu ada hasad. Padahal kita baca setiap hari surat Al-Falaq apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita itu harus minta dijauhkan dari segala hasad. Hasad itu awal mula dosa-dosa besar itu muncul. Ketika kita natap orang sudah hasad, sudah dengki, sudah iri, maka muncullah riba. Muncullah nanti kamu bisa menjadi pengadu domba. Orang yang pengadu domba, orang yang menggibah itu akan makan daging saudaranya sendiri. Bayangin, coba. Bayangin, kamu itu nanti makan daging saudara kamu sendiri. Gimana rasanya? Kamu bayangin tuh ya, setiap kamu omongin, kamu makan nanti dagingnya. Maka jangan sampai kita itu menggibah. Dan juga salah satu kenapa saya bahas ghibah, karena ini upaya kita supaya menjadi yang terbaik di sisi Allah. Betul apa betul? Salah, salah. Betul. Maka ada dosa yang lebih asyaddu zina, lebih besar daripada zina, lebih dahsyat dari zina, yaitu adalah dosa ghibah. Bukan saya yang ngomong, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu pengen tahu dosa yang lebih besar dari zina, itu adalah ghibah. Bu, ibu-ibu, woi, calon ibu-ibu dengar kagak? Ini calon ibu-ibu gimana sih? Calon ibu-ibu nih, calon mama, stop ghibah, stop ngomongin orang lain, aib orang lain, ibu-ibu ya. Sadar ibu-ibu, rempong benar.
Saya bisa logat Betawi, Sunda, bisa juga logat Melayu. Karena saya lagi di Betawi, sekarang saya pakai logat Betawi aja dah. Nih, saya ada kata-kata satu yang bisa kalian catat. Stop ghibah, cukupkan aibmu untuk memberhentikan lisanmu membicarakan aib orang lain. Cukupkan aibmu untuk memberhentikan lisanmu membicarakan aib orang lain. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong orang lain, kita lihat aja diri sendiri. Buset dah. Emang pantas ya gua nih, asik kalau bahasa sekarang gaulnya, gua nih kalau bahasa Melayu awak nih emang pantas apa bicarakan orang lain. Awak aja banyak betul dosa. Dosa orang lain kurusi, dosa sendiri terlalu banyak. Nah, gimana? Seperti itu. Ketika kita ingin terbaik sisi Allah, maka lihat dulu hablum minanas kita. Lihat juga hubungan antara manusia kita, bagaimana cara komunikasi kita dengan manusia, bagaimana cara komunikasi kita kepada orang tua, bagaimana cara komunikasi kita kepada kawan, kepada sesama jenis, lawan jenis, bagaimana cara komunikasinya. Perbaiki hablum minanas kamu, nanti insya Allah hablum minallah kamu itu lebih dekat. Kalau kamu pernah menyinggung orang dengan kata-kata kasar, minta maaflah. Kalau misalkan sama Allah Subhanahu wa taala tinggal astagfirullahaladzim, terampunilah dosamu. Tapi kalau ada satu patah kata kamu lontarkan kepada orang yang mungkin dia itu sakit hati ketika kamu katakan itu, dia dendam, dia akhirnya menyembunyikan rasa sakitnya itu sampai dia akan menghadap Allah, dia akan suarakan itu. Saya dulu pernah dizalimi sama si fulan, saya dikatain ini, saya dikatain itu, saya enggak terima. Wallahi billahi, demi Allah kata saya, selangkah kamu ingin masuk surga, kalau kamu pernah menzalimi orang, kamu belum memaafkan, belum minta maaf kepada orang itu, maka gagal langkahmu itu sekali lagi ingin memijak surga. Haram bagi langkahmu ketika kamu menzalimi orang, untuk menzalimi orang, maka gagallah langkahmu untuk memasuki surga. Bagaimana lalu ketika saya sudah minta maaf kepada dia, tapi dia nggak maafin saya? Bagaimana? Itu sudah urusan Allah. Kamu itu tugasnya minta maaf, nurunin gengsi. Udah ngapa gitu doang. Nah, yang ngemaafin itu udah hukumnya sebenarnya wajib maafin itu. Kenapa hukumnya wajib? Walaupun kamu masih terpintas dalam sakit hati, walaupun makna memaafkan itu harus memaafkan 100% lupa segalanya ya. Cuma itu fadhailul amal, amal yang paling baik tahu nggak sih? Jadi memaafkan itu amalan terbaik. Ada satu kisah, dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, si fulan rumahnya di sana itu dijamin oleh Allah masuk surganya. Lalu para sahabat semuanya itu ke rumah si fulan yang dikatakan Rasulullah masuk surga dijamin. Pengen tahu amalannya apa sih? Pas udah nginep di rumahnya 3 hari, gak ada amalan yang spesial. Sholat tahajudnya biasa, sholat duhanya biasa, puasanya biasa, sholat 5 waktunya biasa. Nggak ada yang spesial. Lalu tanya sahabat ini kepada si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah dijamin masuk surganya. Wahai fulan, engkau dijamin oleh Rasulullah itu memasuki surganya Allah. Sedangkan kami melihat amalanmu biasa saja, sama seperti kami, bahkan lebih dari kami. Bahkan kurang dari kami. Kami itu kalau sholat tahajud bersama Rasulullah bisa sehari semalam. Tapi engkau nggak sampai sehari semalam. Lalu apa amalanmu sehingga engkau dijamin oleh Rasulullah memasuki surganya? Lalu apa kata si fulan tersebut? Sebelum aku tertidur, aku memaafkan orang yang pernah menzalimiku. Hatta sampai dia itu pembunuh ayahku. Bayangin kamu, ada seseorang yang membunuh ayahmu, kamu maafin sebelum kamu tidur. Bisa nggak kira-kira? Paling juga nggak bisa tidur. Betul nggak? Pasti kamu dendam. Walaupun wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum Islam memperlakukan suatu hal yang buruk juga. Al-ainu bil aini. Kamu dicucuk mata kamu, cucuk pula mata dia, boleh. Asinu bisinni. Kalau dipatahkan gigimu, patahkan pula gigi dia, boleh. Dalam Islam boleh. Tapi ujungnya wa man afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, siapa yang memperbaiki dirinya, maka Allah yang akan mengurusnya. Allah yang akan memberikan ganjaran pahala yang sangat besar. Kita cerita Sayyidina Al-Hasan. Dulu Sayyidina Al-Hasan, teman-teman, ibu-ibu, saya panggil ibu-ibu aja dah ya. Bu, jangan pada molor nggak Pak?
Dulu Sayyidina Al-Hasan itu dibunuh oleh istrinya sendiri. Ini ibu-ibu di sini jangan ngebunuh ini ya suaminya ya. Ada yang udah punya suami angkat kaki, angkat tangan. Jangan dibunuh suaminya. Oh, ini kok nangis pada. Jadi ada seseorang, tuh kan lupa saya. Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan ini adalah cucunya siapa? Siapa? Ini pada bisu, nggak pada ngomong. Cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sayyidina Al-Hasan, ada Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan itu meninggal karena diracun oleh istrinya karena ada fitnah Mu'tazilah. Sayyidina Al-Hasan ketika ditanya oleh Sayyidina Al-Husain, "Man sakoka?" kata Sayyidina Al-Husain, "Siapa yang membunuhmu? Siapa yang memberimu racun?" Wahai saudaraku Sayyidina Al-Hasan, lalu apa kata Sayyidina Al-Hasan? "Walima ya akhi?" Saya tidak tahu. Lalu Sayyidina Al-Husain mengatakan, kalau dalam agama kita wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, diperbolehkan untuk membalas suatu yang buruk yang serupa juga boleh. An-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa, nyawa balas nyawa. Kemudian apa kata Sayyidina Al-Hasan? Innama hadhihi dunya. Apa itu dunia? Sayyidina Al-Husain. Layalun faniyah. Malam demi malam, malam itu akan sirna. Da'hu. Biarlah mereka melewati malam-malam itu hatta al-taqi'ana wa huwa indallah. Sampai saya dan dia berjumpa nanti di hadapan Allah. Saya akan bersua di hadapan Allah. Maka lihat ujung ayat yang tadi saya katakan, wa man afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia juga ingin memperbaiki hubungannya, fajruhu 'ala Allah, Allah akan memberikan ganjaran. Allah yang akan memberikan balasan nanti. Sayyidina Al-Hasan sudah masuk dalam taraf itu. Bagaimana kalian itu mengintrospeksi diri ketika muhasabah diri, banyak berbuat zalim tapi ketika dizalimi nggak mau maafin. Waduh, keterlaluan, saya lempar nih pakai tutup botol mau. Udah sering zolimin orang, mulutnya caplas-caplos. Hidung lu kayak badut. Hidung lu pesek ke dalam. Lubangnya nggak ada sebelah. Ngeledek orang seenak jidat, tapi ketika diledeki nggak mau maafi orang lain. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Mata lu kayak mata ikan. Jangan ngata-ngatain kalau nggak mau dikata-katain. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung kepada lisannya. Kalau lisanmu berucap baik, maka yang akan datang itu akan ucapan baik. Lalu bagaimana kita udah sering berucap baik, kita nggak dendam sama orang lain, kita nggak pernah menzalimi orang lain, kita nggak pernah ghibah. Bagaimana diri kita? Ya udah, cuek-cuek aja, careless. Cuek aja, kadang hidup ini harus summum bukmun umyun fahum layar jiun, tapi nggak pakai layar jiunnya. Summum bukmun umyun. Kadang kita harus pura-pura nggak liar, kadang kita pura-pura nggak dengar, kadang kita harus pura-pura bisu. Karena kenapa? Kalau kita banyak membuktikan dari kata-kata orang lain, kata-kata orang lain itu nggak ada ujungnya, teman-teman. Kalau udah orang tadi saya bahas awal udah punya hati yang hasad, teman-teman ketika ingin memperbaiki diri untuk yang jadi terbaik di sisi Allah itu nanti niatnya karena manusia. Nah ini hilang ini. Persepsimu, perspektifmu, pikiranmu, apapun itu, jangan pernah sandarkan dari atas manusia. Ketika engkau kejar akhirat, tapi kamu niat duniawi, maka akan jadi duniawi. Betul nggak? Kejar akhirat untuk duniawi bisa jadi duniawi. Betul. Jadi sirna semuanya. Niat itu karena al, al, al. Enggak ada yang ngomong, parah banget. Enggak ada yang tahu Allah, jangan. Niat itu karena Allah. Bukan karena teman samping kamu. Kamu lihat dia rajin sholat. Tiba-tiba kamu, saya juga pengen bisa rajin kayak dia nih. Ya nggak apa-apa, itu motivasi. Tapi niatnya buat dicaper depannya. Kalau nggak depan dia, kamu nggak sholat. Waduh. Dulu kawan saya macam-macam teman-teman. Waktu saya di pondok pesantren tuh kawan saya macam-macam.
Ada versi teman saya yang ketika ada kiainya datang pura-pura sholat sunnah. Coba. Dalam hati saya gedik juga nih orang kalau kalau ada saya, langsung jadi dakjal. Kalau jadi ada kiai langsung jadi ini, langsung jadi beriman. Nggak boleh kayak gitu. Ada alasan tentang duniawi. Nggak boleh. Saya ngomong sama dia, kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalau kamu belajar adab akhlak itu nggak boleh ketika ada kiai kamu sholat sunnah. Ya kamu belajar ta'zim, malah sholat sunnah, malah banyak banyak berzikir. Bahkan dulu kami kalau di pondok pesantren itu dilarang untuk mainin-mainin tasbih. Walaupun buat kita berzikir. Kalau ada orang yang sedang sedang apa namanya? Ini juga bisa amalan buat kalian ya. Sedang berbicara, misalnya contoh lagi memberikan materi, kalau enggak contoh lagi kalian kajian seminar di luar. Kalau di sini nggak apa-apa, nggak saya larang. Kalau kalian pengen salawat, pakai ini cetekan, nggak apa, nggak masalah boleh. Tapi kalau dimanapun nanti kalian offline, di majelis taklim manapun, hindari kalian zikir dengan tasbih. Bukan karena zikirnya salah, tapi penempatan zikirmu itu salah. Ketika kamu berzikir, kamu sambil ngelihat orang berbicara, emang konek kamu kepala sama mulut. Nanti dikit yang masuk. Bener nggak? Kayak misal contoh gini, saya analogiin. Bismillah untuk minum khamar itu haram apa halal? Bismillahnya jadi haram. Zikirmu ketika kamu itu nggak mau dengerin orang lain padahal itu ilmu, maka itu bisa menjadi suatu hal dosa. Makruh, hal yang dibenci. Kamu zikir, tapi orang lagi ngomong, itu kan kamu bagaimana? Padahal yang fardu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, ini cuma amalan saja. Kita lanjut ke topik tadi. Jangan pernah kamu itu dengar kata-kata orang lain. Kalau kamu pengen menjadi terbaik di sisi Allah. Dan jangan kamu selalu overprotective pada diri kamu sendiri. Maksudnya yang kayak over banget. Kamu tuh harus selektif banget. Jadi orang itu nggak boleh perfeksionis menurut saya. Karena kenapa? Di zaman ini nggak boleh kaku, tapi juga nggak boleh terlalu gaul. Saya gaul, jujur teman-teman. Kalian jangan kaget kalau saya punya kawan-kawan itu, ya maaf-maaf kayak dakjal semua. Saya ngomong ke mereka kok, kalian itu semua dakjal kalau depan saya. Oh, rasa beriman betul nanya tentang Allah. Rasa beriman betul. Ceritain dong tentang Rasulullah, katanya. Kalau teman saya depan saya kalau kalian tahu, itu ceritanya Tengku. Kadang manggilnya Tengku, kadang manggil Ustad. Saya bilang gak usah panggil Ustad, Tengku aja. Dia bilang apa? Tengku, kenapa sih ya kalau misalkan saya malam itu setiap tidur dengar salawatan tuh enak banget. Itu saya pengen gedik juga sebenarnya. Lu depan gua lu cerita salawat dulu. Tapi itulah. Maksudnya dengan adanya apapun itu, kalian jangan pernah ingin membuktikan kata-kata satu per kata orang lain. Capek. Karena nanti niat kalian itu nggak betul. Kemudian kedua, Allah itu nggak berharap kita menjadi perfeksionis yang sempurna, tapi Allah berharap diri kita yang terbaik. Jadi cara kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik itu bagaimana? Prosesnya, ikhtiarnya. Dulu kamu contoh nggak pernah sholat 10 tahun, nah bagaimana kamu cara mengganti sholat itu dengan mengkodok? Kemudian ketika sebulan kemudian kamu itu udah meninggal padahal kodok kamu belum cukup, bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting yang dilihat itu adalah niatmu kepada Allah. Usahamu sudah dilihat, niatmu sudah dilihat, 100% betul. Nah, itu baru yang dilihat Allah. Karena pada hakikatnya di sini kita semua itu pendosa. Angkat tangan yang nggak punya dosa. Angkat tangan. Angkat tangan yang banyak dosa. Angkat tangan yang banyak dosa. Oh, ini semua nggak banyak dosanya. Mana nih saya liatin? Mana? Yang nggak ada dosa nih banyak kayaknya. Siapa yang mau masuk surga? Ya Allah, masih banyak dosa. Pengennya masuk surga angkat tangan. Gimana coba? Saya bilang siapa yang nggak punya dosa, nggak ada yang angkat tangan. Kalau banyak dosa angkat tangan. Masuk surga angkat tangan semua. Enak banget kalian. Banyak dosa pengennya masuk surga. Hebat banget kalian coba. Banyak dosa pengennya masuk surga. Jangan. Niat itu untuk rahmat dan ridhonya Allah.
Lihat, kalian pernah dengar Abu Nawas itu nggak sih yang ilahi las tulil firdaus si ahlan. Itu kalian lihat dong. Kata Abu Nawas apa ketika menulis syair itu, saya itu ngerasa nggak pantas kalau misalkan masuk neraka, masuk surga, maaf, masuk surga Firdaus. Tapi saya juga nggak kuat ya Allah kalau saya pengen masuk neraka Jahim. Itu kayak membujuk Allah. Itu bagus, kalian sering baca boleh itu. Maka bagaimana caranya kita itu menjadi yang lebih baik dengan cara kita sering bertaubat dan upaya kita niat karena Allah. Jangan kalian tadi yang nggak ada dosa nggak mau angkat tangan. Yang banyak dosa angkat tangan. Masuk surga angkat tangan. Kayak mana pula mau masuk surga tapi banyak dosa. Bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Memang itu betul, pada hakikatnya manusia itu adalah tempat ladangnya dosa. Beda cara buat dosa saja. Al-Fakir di sini menyampaikan suatu hal yang memang ini bentuk nasihat, bukan semata-mata saya itu paling sempurna untuk mengatakan ini. Enggak, saya lebih jauh menjadi pendosa, pendosa parah saya. Kenapa saya kata pendosa parah? Kadang saya itu adalah seseorang yang banyak tuntutan ketika saya itu mengetahui. Mengetahui apa? Ayat-ayat Allah. Mengetahui apa? Ilmu Allah. Jadi kalau kalian berbuat dosa, bisa kalian alasan, nggak tahu saya. Sama Allah. Tapi kalau saya, apa yang saya bilang nggak tahu kalau soal dosa? Coba. Orang yang udah masuk pesantren, orang yang mendalami ilmu agama. Nah, kalian yang nanti yang mendalami ilmu agama, calon-calon ustazah, calon-calon ustaz, itu dosanya dua kali lipat. Ketika kamu melakukan dosa, bukan hanya dosa kamu saja itu yang dihitung dosa, tapi kamunya juga dihitung dosa dua kali lipat. Kata guru saya itu dua kali lipat dosamu. Kamu sekarang belajar di majelis taklim ini, itu. Semua dosa kamu tahu. Semua pekerjaan kebaikan kamu tahu. Semua maksud makrifat Allah dan juga semua maksud dari apa makna dari kehidupan ini kamu tahu. Ketika kamu berbuat dosa sekali, dosamu itu double. Apalagi kamu sudah mengamalkan ilmu. Makanya siap-siap diri kita untuk menjaga diri, membentengi diri dengan keimanan. Saya bilang tadi di awal, tanamin rasa ihsan. Bukan ihsan tukang ketoprak, bukan. Ya, bukan Pak Ihsan itu, bukan. Ihsan itu adalah tadi anta abudallahu ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu ngerasa sekarang nggak ngeliat Allah, kamu harus yakin 100%, 100 kali lipat itu Allah melihat kita 24 jam. Ini saya ada analogi lagi. Teman saya tuh paling suka kias-kiasan saya. Nih, saya kasih ke semua apa ke kalian kias-kiasan saya. Kalian boleh catat. Ini kata-kata yang bagus. Kita naik kapal, kita nggak kenal nahkodanya, tapi kita percaya kita akan sampai tujuan. Kita naik pesawat, kita naik angkot, kita nggak kenal supirnya, nggak kenal pilotnya, tapi kita percaya sampai sampai tujuan. Tapi ketika dalam hidup ini kita tahu siapa Tuhan kita, kita tahu siapa junjungan kita. Apakah kamu ada alasan kalau kamu itu nggak yakin dalam hidup ini tujuanmu itu akan sampai atau tidak? Kamu harus yakin sama Allah. Orang kamu naik mana? Naik angkot, naik ojek, naik Grab, naik Gokar, naik apa tuh? Gojek, bareng-bareng sama teman-teman. Supir baru kenal kapan? Supir baru kenal di aplikasi. Pesan di aplikasi, sesuai aplikasi ya. Iya Pak. Kamu nggak kenal, kenalan pun enggak. Kamu percaya kamu sampai tujuan. Bayar lagi. Tapi sama Allah tuh gratis, kamu tinggal dituntut cuma ingat sama Allah, cuma suruh minta sama Allah, jangan sombong sama Allah. Udah itu aja. Jangan sombong masuk di sini, jangan pelit minta sama Allah. Allah itu nggak suka kalau nggak diminta. Jadi kudu diminta tiap hari. Kudu itu harus diminta tiap hari. Ya, kamu harus tuntut, bukan tuntut Allah ya, coba minta sama Allah. Angkat tanganmu, ya Allah. Susah betul nih nyari kerja ya Allah. Ya Allah.
Saya pengen punya jodoh ya Allah, kayak Lemenho solehnya, kayak Ustadz Abu Somad, kayak Ustadz Adi Hidayat pinternya ya Allah, solehnya udah kayak Nabi Muhammad ya Allah. Nah itu tuh keterlaluan tuh. Minta yang detail juga nggak boleh. Ya Allah, saya pengen Mini Cooper rodanya 4 ya Allah, tambah satu ya Allah, juga bisa terbang ya Allah kayak sepedanya Sipa. Jangan juga kayak gitu. Itu juga nggak boleh terlalu detail. Minta sama Allah itu nggak boleh di detail. Kamu spesifik, udah kayak ngajarin Allah kamu. Ya Allah, saya pengen mobil Alphard nih, beli leasingnya di sini. Jangan kredit ya Allah kalau bisa. Kalau kredit di sini aja. Ini leasingnya bunganya kecil, contohnya. Ngapain minta sama Allah? Minta sama Allah itu yang gede sekalian. Karena kenapa saya bilang minta sama Allah yang gede sekalian, banyak sekalian. Nanti kalau nggak terkabul, jadi pahala. Nanti suatu saat seseorang itu akan bingung di yaumul mizan. Ya Allah, kenapa ya? Amal ibadah saya banyak banget, padahal sholat saya lobong-lobong, bolong-bolong, udah kayak si ompong. Sholat saya bolong-bolong nih, kenapa? Tapi kok di yaumul mizan ini, di hari pertimbangan, amal baik saya itu penuh betul. Lalu kita akan sadar ketika itu ternyata itu adalah salah satu doa kita yang tidak tidak terkabul. Jadi kamu doa capek-capek sama Allah tuh sekarang jangan kamu ngomong, aduh saya nggak percaya lagi ada Allah lah. Apa Allah itu kalau saya apa lagi sedih nggak ada, gimana nih Allah? Masa kamu malah kayak gitu sama Allah? Jangan, jangan. Kamu rusak hidupmu bisa jadi karena kamu jarang datang ke Allah. Rusak sholatmu juga. Karena mungkin hidupmu itu rusak, mungkin juga serusak sholatmu, serusak ibadahmu, serusak amalmu, sedekahmu kurang, lisanmu banyak berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, berkata-kata yang menyinggung. Ada satu kisah teman-teman, mau lagi nggak saya kisah ini? Apa kalian udah ngantuk? Gak apa-apa, nggak usah. Ada ceritanya santri yang cukur di Asgar, teman-teman. Asgar itu asli Garut. Enggak, saya bohong. Ceritanya cukur seseorang santri. Seorang santri ini cukur. Ketika itu tukang cukurnya mengajak debat seseorang santri tersebut. Kata tukang cukur tersebut, Dek, oi, kalau saya gitu ya, jadi santri ya. Oi, kenapa bang? Saya nggak percaya ada Tuhan. Katanya Tuhan itu Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Tapi kenapa banyak orang-orang susah di luar sana, banyak orang-orang menderita di luar sana. Kadang saya saja diberi banyak masalah. Tapi kok Tuhan nggak hadir? Kenapa Allah itu nggak hadir? Lalu apa kata si santri tersebut? Saya juga nggak ada percaya sama tukang cukur. Loh, kok kamu nggak percaya sama tukang cukur? Ini kamu, pala kamu lagi saya cukur, mau saya potong sekalian pala kamu. Saya kan lagi cukur kamu, saya tukang cukur nih. Ceritanya gitulah. Lalu apa kata santri tersebut? Kalau saya 100% percaya tukang cukur, saya ngelihat di luar sana itu banyak rambutnya gondrong, banyak rambutnya nggak rapi, banyak rambutnya yang gimbal yang belum dicukur. Banyak banget, masih banyak banget orang yang rambutnya nggak rapi. Lalu apa kata si tukang cukur itu? Gimana mau saya rapin orang dia nggak datang ke saya? Lalu Zaid itu seseorang santri hanya mengatakan demikian dengan cara, ya begitupun dengan Allah. Kalau kamu rasa hidupmu sulit, kalau rasa hidupmu itu nggak rapi, hidup kamu itu berantakan, menderita, maka karena kamu itu jarang datang ke Allah. Betul betul? Salah Itu ada yang sambil makan, ada yang sambil ganyem. Tahu ganyem nggak? Nyemil. Saya juga pengen makan tuh. Saya lihat tuh. Ini makanannya bolognese potatoes. Asik. Lagi pengen. Biasa orang kampung nih perutnya pengen juga makanan keren. Kayak kalian tuh keren-keren makanannya. Jangan makan KFC ya, nanti saya gebukin. Nggak boleh makan KFC. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana cara kita ma'rifah dengan Allah dengan yakin 100%. Kalau masalah kita itu akan selesai. Apa kata Rasulullah? Idza dzaqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau dunia itu terasa sempit bagimu itu ngadu sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah, wa idza ta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca, kepada Engkaulah kami menyembah,
kepada Engkaulah kami juga meminta pertolongan. Cukupkan bagimu itu dengan baca Al-Fatihah saja sering-sering. Masa ia nggak tahu makna Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nal insan, tapi iyyaka na'budu, kepada Allah. Iyyaka di sini kaknya kembali ke Allah, bukan kembali kepada manusia. Surat masih sama manusia, minta tolong sama masih sama manusia, berharap hidupnya diperbaiki. Kumaha atuh? Jadi harus mintanya sama Allah, sandarkan itu semua kepada Allah. Ketika dahulu Rasulullah dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan pelepah kurma, lalu Rasulullah bersembunyi di balik bukit mengangkat tangannya, wa qillatahillat, ketidakberdayaanku ya Allah. Wahawani bainan nas, aku hina di hadapan manusia. Kalau memang dulu aku ada tempat bergantung Siti Khadijah istriku, kalau dulu ada tempat bergantung Abu Thalib paman saudara kandung, sekarang hanya kepada engkau ya Allah. Seorang Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad diberi ujian, cobaan itu kembali sama Allah, bukan kembali sama doi. Ada teman saya hari ininya putus, saya bahagia banget. Tapi saya pura-pura sedih. Kalau bahasanya lebok sih ya. Dalam hati saya kalau misalkan dia putus, yes, Alhamdulillah. Tapi saya pura-pura sedih dulu. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Saya bilang, Astagfirullahaladzim. Itu jahat banget, itu nggak sayang sama kamu. Udah tinggalin. Besoknya balikan, bu. Rahasia pengen saya gibeng. Pakai botol ini. Botol ABC squash. Saya pengen gibeng pakai botol beling. Kadang itulah manusia. Ada kata dari Imam Ar-Ramli, kalau kita lagi bahagia itu serasa kita lupa sama Allah, tapi ketika kita sedang pilu itu serasa ingat betul sama Allah. Manusia itu ingat betul nanti kalau sedang pilu, lagi galau, ingat banget sama Allah, ya Allah. Mungkin alim alamah teman saya itu ketika putus cinta tuh, itu tuh. Ya maaf kalau ada yang tersinggung, kalau lagi ada yang putus cinta tuh biasanya dekat banget sama Allah tuh. Tapi insya Allah di sini semua kagak ada ahli ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Jauh. Nauzubillahi min dzalik. Serasa hati itu dekat betul dengan Allah. Nah, itulah bagaimana memperbaiki mindset. Ketika kita bahagia libatkan Allah, sedih kita libatkan Allah, punya masalah libatkan Allah. Allah tuh suka banget dilibatin, teman-teman. Kalau misalnya kamu punya masalah, katakan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari masalah apa yang aku punya. Kalau ada masalahmu yang perih betul, besar betul, katakan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari apa yang menjadi masalah bagi Allah lebih besar. Setiap hari kita baca tadi yang saya katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza taqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia itu ngadu sama Allah bukan sama manusia. Kadang manusia itu salah memaknai istiqomah. Nah, ini catat juga nih. Ketika kita udah berusaha nih, tadi kan rangkumannya apa? Kita yang penting jangan pernah menzalimi, menggibah, pokoknya hablum minanas kita itu diperbaiki. Pertama, tuh. Kedua, ketika kita belum minasnya udah aman, kita itu nanti gampang ke Allah. Hati itu udah nggak hasad, hati itu udah nggak ada iri dengki. Karena iri dengki itu sebenarnya itu kita nggak percaya sama sifat al-adlu Allah, sifat adilnya Allah. Betul nggak? Kalau kita punya hati itu iri, dengki sama orang, nggak bersyukur. Nah ini nih, hati ini harus ditanam rasa bersyukur. Kemudian ketika tadi terakhir apa? Ketika kamu sedang pilu, kembalikanmu kepada Allah. Kamu lagi bahagia, kembali kepada Allah. Nah, itu syarat. Insya Allah barakah. Kemudian, terus tadi saya mau ngomong apa lagi? Oh, kadang nge-lag nih. Aduh. Jangan sampai konslet aja ini. Kalau nge-lag jangan sampai konslet. Kalau konslet susah banget nih. Kemudian juga bagaimana cara kita menggabungkan dua aspek yang iya tadi maaf. Saya putar lagi istiqomah. Saya baru ingat. Kalau udah konslet dikit kayak gini saya. Soalnya saya nggak biasa teman-teman. Kalau kalian bujuk saya untuk ngisi kajian online terus, nih silo banget. Jadi mata tuh puyeng banget. Silo banget nih, mau lihat gak? Udah kayak ini nih, udah kayak duduk. Silo banget. Silo bener. Ya wajar ya, mata kayak gini gampang sakit. Masih kalau bikin konten tuh gak pernah lama, silo banget, mata sakit. Aduh, mending ngisi kajian langsung gitu, offline gitu tuh. Ah, itu gak silau. Alhamdulillah, teduh.
Mata tuh jadi ngomong 50 jam juga jabanin kalau saya. Gak apa-apa. Ini slow banget. Istiqomah itu teman-teman. Menurut ulama sufi, istiqomah itu bukan hanya mengerjakan ibadah yang berulang kali dengan cara kita itu konsisten. Bukan hanya pengertian konsisten. Kalau konsisten itu bisa diatur itu. Bisa diatur. Tapi di makna istiqomah ini adalah pada hakikatnya yang paling betul adalah infiradu qalbi ilallah wa la tusyriku billah. Menyendirikan Allah dalam hati, menjomblokan Allah dalam hati, jangan buat persekutuan selain Allah. Ini istiqomah. Persekutuan dimaksud apaan? Persekutuan yang dimaksud adalah kamu masih bersandar kepada manusia, maka kamu gak disebut istiqomah. Bersandar kau kepada makhluk belum bisa disebut istiqomah. Bersandar engkau kepada orang tuamu itu sampai hatta orang tuamu sampai menjadi tempat sandaran bagimu itu belum disebut istiqamah. Maksudnya apa sandaran hati kepada orang tua? Kita boleh minta ridha untuk kepada orang tua, ridha Allah, ridha walidain. Akan tetapi kalau menyandarkan hidup kita hanya kepada orang tua itu salah, salah persepsi. Orang tua kita itu akan dikembalikan, akan diambil oleh Sang Pencipta, betul nggak? Kalau kita berpatokan, kalau saya bersandar hanya kepada orang tua saya saja, maka kita nanti jadi apa kalau ketika orang tua kita meninggal? Semua itu tidak ada yang milik kita. Malaka laisa laka. Begitupun dengan kamu sebagai anak. Sesuatu hal yang milikmu itu pada hakikatnya bukan punyamu, bukan milikmu. Maka engkau sandarkan dari Allah dulu, baru kamu cinta kepada orang tua. Allah dulu, baru kamu cinta kepada pasanganmu. Allah dulu libatkan. Kayak layaknya ain. Nah, al-ainu akun walau kana sabaqal qadaru sabaqatul ainu. Bahaya banget ain. Ain itu karena kenapa? Kamu memuji manusia terlalu berlebihan dengan tidak menyebut nama Allah. Padahal kamu baca setiap hari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Bukan segala puji bagi manusia. Manusia. Kamu libatkan Allah dulu. Allah itu simpel. Allah nggak cemburuan. Nggak kayak kamu. Eh, Allah itu nggak cemburuan. Allah itu yang penting libatkan aja saya, nggak apa-apa. Kamu kejar dunia, engkau kejar dunia, nggak masalah. Tapi engkau tetap tundukkan kepalamu, penghambaanmu kepada sujudmu. Itu Allah. Kejar duniamu nggak masalah, asalkan tetap tunduk kepada Allah. Libatkan Allah. Kau kejar dunia, maka kau akan mendapatkan dunia. Kau kejar akhirat demi dunia, maka akan mendapatkan dunia juga. Tapi kalau kejar akhirat, itu pasti dunia semua mengiringi. Insya Allah di antara kita semua diistiqomahkan oleh Allah. Semoga hati kita selalu tegak, selalu menyandarkan segala sesuatu apapun masalahnya itu kepada Allah. Kurang-kurangin curhat sama manusia, ngapa? Kalian nih kadang suka curhat sama manusia, kurang-kurangin. Curhat sama Allah aja. Curhat sama manusia kadang udah cerita panjang lebar kali sisi, kali persegi. Biasanya ngomongnya apa? Ya sabar ya. Saya sakit hati banget sih jadi kalian nih. Sakit hati sih. Cerita panjang kali lebar 2 jam, 3 jam, 5 jam. Coba kawan ngomong. Yang sabar ya. Udah kayak lagi berdongeng tau gak sih? Udah makanya cerita sama Allah. Cerita sama Allah semenit saya jamin nih. Iris nih apa nih. Jambang saya nih. Iris jambang saya nih. Cerita sama Allah bentar aja 10 menit. Itu tuh teduh banget hati. Apalagi sambil nangis. Itu strike on point banget loh. Jadi kayak betul-betul gimana ya? Kalau diskusi sama Allah tuh penghambaan yang paling indah banget dah. Bener dah. Bener gak sih? Kalian ngerasain gitu gak sih? Sujud saja nangis, kalian nikmat banget, hati lega langsung. Padahal nggak tahu ngapain. Kadang saya aja lagi sholat, tiba-tiba nangis, walaupun posisinya lagi nggak sedih. Gak tahu hati lega aja. Hati lega, hati lapang. Itu ketika kamu taruh penghambaanmu kepada Allah. Allah udah janji. Alhamdulillah di azalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah itu udah janji akan memberikan ketenangan di hati seseorang mukmin. Sakinah, sakinah itu adalah ketenangan. Kalau sakinah mawadah warahmah, ketenangan juga dengan rahmat. Ketenangan itulah yang insya Allah akan melahirkan sebuah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Betul betul. Salah.
Ya, semangat terus. Udah kalian catat 5 poin dari saya? Udah? 5 poin kan itu totalnya? Yang terakhir itu makna istiqamah. Istiqamah supaya kamu itu menjadi terbaik di sisi Allah. Kalian rangkum itu hanya kunci-kunci dari saya, karena ini yang banyak terjadi di bumi ini, terkhususkan di Indonesia ini, banyak bangetlah terjadi hal-hal unik. Karena menurut saya sekarang kadang gimana ya? Serba salah sih. Saya bukan sok kota ataupun sok desa. Desa sama kota itu beda jauh. Kota dengan desa pun beda jauh. Ketika kita di desa masih banyak banget yang ngomongin kita. Kalau lagi di kota ada jeleknya, ada bagusnya. Bagusnya orang tuh cuek-cuek aja, jarang ada yang gibah. Kadang ada juga kalau ibu-ibu komplek mah gibah-gibah juga. Cuma kalau desa ini masih kuat betul. Cuma ada posisi positifnya. Apa? Silaturahmi itu kadang terjaga. Itu saya rasakan di desa. Kalau di kota itu udah cuek-cuek aja masing-masing, nafsi-nafsi saja, masing-masing aja udah dewek-dewek. Ada sampai saya ngeliat berita itu tetangganya meninggal udah 7 tahun yang lalu. Coba bayangin nih saya di rumah itu. Apa sekotak itu kan? Makanya diri kita jangan sampai putus silaturahmi kepada siapapun. Ya, kejar dunia nggak masalah, tapi tetap libatkan Allah. Kalau lebih bagus lagi, kejar akhirat, dunia mengiringi. Itu prinsip saya. Dan prinsip saya juga al-makan ula yafiduka syai'a. Tempat itu tidak mempengaruhi kamu. Kamu mau di mana-mana, insya Allah kalau kamu itu apa dasarnya sudah kuat, kamu tidak akan terpengaruh sama siapapun. Nah, itu yang punya prinsip dan itu dari arti kedewasaan. Ketika kamu tidak terpengaruh dengan siapapun. Insya Allah kita semua dijaga dengan makna istiqomah tadi dan juga kita dijaga untuk konsisten tidak terpengaruh dengan lingkungan lain. Barakallahu fikum. Sekurus-kurus ikan masih ada tulangnya, segendut-gendutnya ikan maaf, sekedut-kedut ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Buang tulangnya, ambil dagingnya, buang yang nggak manfaat, ambil yang manfaat. Barakallahu fikum, syukran ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Tengku yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada kajian malam ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang punya pertanyaan langsung aja ketik di kolom chat dan pertanyaan mungkin akan saya batasi ya. Wih, banyak sangat nih. Bentar ya. Baik, saya izin membacakan Tengku. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa futur dan kalau orang yang belajar ilmu agama, dosanya di 2 kali lipat, apakah boleh punya pemikiran enggak memperdalam ilmu agama karena takut dihukum berat oleh Allah? Syukran. Thank you. Oke, kalau futur itu pasti ya. Karena iman manusia itu yazid wa yankus, naik turun naik turun naik turun. Kita bukan malaikat yang wala yazid wala yankus, nggak naik nggak turun. Kita juga bukan nabi yang yazid wala yankus, naik tapi nggak turun. Niat kita niat lagi apa hati kita itu, apalagi keimanan kita itu pasti naik naik turun naik turun. Caranya bagaimana untuk mengontrol itu? Bagi diri saya pribadi itu dekat dengan orang soleh. Kadang mungkin dari kalian itu pernah merasakan ya, mungkin ada ustazah yang kalian suka baru lihat sendalnya saja udah apa ya, udah pecah lara kalian. Jadi udah luluh hati kalian. Saya dulu itu kalau ngeliat orang soleh, jangankan orangnya, sendalnya saya lihat di masjid ada, itu hati saya udah tenang. Jadi udah lupa pengen cerita itu masalah apa tadi saya nggak pengen cerita jadinya. Udah kayak pengen ngobrol aja gitu, ngobrol biasa aja. Maka kalau lagi futur dekat sama orang soleh. Kalau enggak kadang dekat sama orang soleh juga diri kita jadi makin sadar diri, bukan insecure. Sadar diri. Saya kalau duduk di samping orang soleh, saya dalam hati ya, rapuh iman saya. Saya kayak nggak ada iman di sini. Malah kadang ilmu saya malah luntur. Saya nggak ada ilmu di sini. Udah al-fakir banget ini. Udah nggak punya apa-apa lagi.
Gitu. Nah, makanya sering jumpa sama orang saleh. Kemudian kedua, saya nggak mau jadi orang alim karena ada kata-kata yang tadi saya sampaikan. Kalau orang alim, nanti dia bagaimana? Dia dosa di dua kali lipatin dong. Ya nggak gitu juga, keles. Kalau misalkan kamu dituntut juga gede, pasti kamu yang akan didapat juga gede juga. Rahmat yang akan kamu dapat itu gede ketika kamu menjaga. Bahaya kalau dalam kitab Ta'lim Mutalim dikatakan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa kabaru minhu jailun mutanassiku. Kerusakan yang besar ketika alimun mutahatiku, orang yang mengetahui. Alim itu bukan hanya orang yang pakai peci, pakai busana muslim, bukan. Kadang kita kalau misalnya ada orang lihat pakai peci dikit, dia bilang, ih, alim lu. Bukan, alim itu artinya mengetahui. Kamu di sini semua udah alim lah. Kamu di sini semua udah alim karena mengetahui kan apa yang kamu harus kerjakan. Kebaikan tahu kan, keburukan tahu kan. Kalian udah alim di sini. Alimun mutahatiku, alim tapi fasik. Nah, kenapa saya tadi bilang dua kali lipat? Udah alim, kamu mau tahu dosa itu, kamu lakukan dosa itu, kamu juga kena dosa fasik. Beda ya fasik sama munafik ya. Kalau munafik itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Hatinya ada penyakit, Allah akan tambah penyakit itu. Allah yang nambah penyakit hati itu. Tapi kalau orang fasik, dia mengetahui, tapi secara sadar dia menentang dari hatinya untuk melakukan dosa itu tetap gitu. Jadi menentang dari ketaatan. Nah itu namanya fasik. Itulah yang menyebabkan dua dosa. Kalian semua bisa jadi masuk orang fasik. Ayo lo, gimana? Saya juga, bukan kalian doang. Kita semua itu bisa masuk dalam golongan fasik. Tapi bagaimana cara kita itu bertaubat? Makanya kan setelah itu saya bahas apa? Taubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang yang bertaubat. Kita bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Wah, itu ada yang molor. Hei, jangan molor. Tuh kan, mulai molor dah. Kan, saya molor juga. Nanti siapa yang ngomong? Saya molor juga nih. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana cara kita itu memperbaiki hubungan kepada Allah? Innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu nggak pernah benci sama pendosa. Allah benci dengan dosa apa yang kita lakukan. Dosa itulah yang Allah benci, bukan kita seseorangnya. Jadi kita nggak ada hak untuk benci seseorang karena dosanya. Betul apa betul? Karena Allah saja nggak pernah benci orangnya, tapi dosanya. Kita juga sebagai manusia ketika ada orang yang minum khamr kita benci. Ih, minum khamr najis, nggak usah deket gua lu. Jangan benci dosanya, rangkul orangnya. Benci dosanya, rangkul orangnya. Tapi jangan juga ketika lagi mabuk kalian rangkul. Kalian yang ada disipak. Jangan, itu jangan kayak gitu. Cara ngerangkul itu banyak. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah merasa takut ketika kita ingin mengetahui segala sesuatu. Karena kenapa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh ilmu, yang menempuh suatu ilmu, terkhususkan ilmu agama, man salaka tariqan, menempuh suatu jalan. Yaltamisu fihi ilman, jalan itu ada ilmunya, ilmu agama. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Bagaimana yang ngomong gak mau karena takut dosanya dua kali lipat? Aduh, gagal dah masuk surga. Allah meringankan langkah kita untuk masuk surga. Tapi juga tuntutan kita gede. Karena kenapa? Kita mengetahui tergantung diri kita. Dari setiap dosa itu kita ingin bertobat. Apa kita itu ingin melakukan dosa itu lagi. Jadi manusia itu nanti yang dinilai sama Allah itu cara tobatnya. Bukan hanya dosanya saja yang dihitung. Tapi cara tobatnya. Tobat sama Allah, ya. Jangan ngundur-ngundur tobat. Kadang ada manusia itu pengen ngundur tobat gara-gara ada bisikan, udah nggak usah tobat, dosa lu kebanyakan. Dosa kamu kebanyakan, jangan tobat. Nah, itu bisikan iblis. Ketika iblis tidak mampu untuk mengarahkanmu kepada maksiat, iblis akan mengarahkan kamu itu menjadi yang paling baik di hatimu. Paham nggak? Nanti kamu ngerasa nggak pantas juga. Serendah-rendahnya itu iblis yang buat. Kayak pikir, aduh pengen tobat tapi ngerasa nggak pantas. Nah, jangan undur-undur tobat, saya juga pesan. Karena kenapa? Nggak sedikit orang yang malam ini pengen tobat, besok nggak sedikit orang hari ini
niat besok untuk tobat, tapi malamnya udah meninggal duluan. Jangan diundur. Kalau selagi masih ada waktu untuk bertobat, kita nggak tahu ajal maut kapan meninggal kita, maka bertobatlah. Jangan diundur-undur. Oke? Syukran barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik, begitu ya Kak Alim ya, semoga dapat dipahami. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya Putri izin bertanya, untuk menjadi versi terbaik kita di sisi Allah, saya termasuk hamba Allah yang sulit istiqomah. Bagaimana hukumnya membaca surah Yasin 41 kali agar bisa istiqomah dulu dalam beribadah dan ketakwaan kepada Allah, baru baca lagi surah Yasin 41 kali untuk hajat dunia yang lain. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah cara seperti itu efektif? Ustadz, mengingat saya baca dan mendengar amalan Yasin 41 kali, banyak yang merasakan faedahnya untuk ibadah dan hajat dunia. Boleh baca Yasin, bagus. Man qara'a Yasin fi lailatin fa asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, maka Allah akan ampuni dosanya ketika di subuh nanti. Malam Jumat baca Yasin gimana? Silakan baca Yasin. Nggak ada amalan yang dilarang. Selagi itu amalan dari Al-Quran. Selagi itu amalan dari Al-Hadis, zikir, salawat. Nggak ada amalan yang dilarang. Malam Jumat boleh, tapi dikhususkan ini bisa menjadi masalah sebenarnya. Tapi kita dibahas di luar konteks itu. Malam Jumat afdal bagus, malam Sabtu boleh, malam Minggu boleh, malam Senin boleh, semua malam boleh. Baca surat Yasin ahlan. Man qara'a Yasin fasbaha maghfuran lah. Dan juga ada di dalam Muqaddimah Ibnu Katsir dikatakan, idza quri'a fi amrin asirin ila yasarahullah. Kalau dibacakan di suatu hal perkara yang sulit, maka Allah akan mudahkan. Kalau kamu ada perkara yang sulit banget nih, baca surat Yasin. Itu bagus. Itu bukan kata saya, kata ulama. Kalau kalian ada misalkan masalah yang benar-benar besar ataupun kalian ngerasa sempit dunia kalian, kayak misalkan contoh banyak ujian ini, skripsi ataupun dan lain-lain, kalian tuh kayak pusing banget, pening banget baca surat Yasin. Itu amalan terbaik dan amalan bagus. Dua pahalanya, pertama ketika kamu baca di malam hari, maka paginya akan diampuni oleh Allah. Kemudian kedua, itu akan dimudahkan segala urusan kamu. Jadi ya fi amrin asirin ila yasrullah. Kalau kamu lagi baca dalam perkara sulit, kecuali Allah mudahkan. Maka dimudahkan semua urusan, dari yang kecil maupun yang besar. Itu sudah cukup menjadi dalil sebagai motivasi kalian untuk mengamalkan amalan Yasin. Sebenarnya banyak amalan lain teman-teman. Jangan hanya Yasin saja, jangan mau rugi di dunia ini. Kalau pengen ngamalin sesuatu itu banyak amalan solawat. Solawat dong. Jangan hanya Yasin saja, Yasinnya dijalanin, cuma perbanyaki sholawat. Karena kenapa? Sholawat itu banyak banget, limited edition. Kenapa saat saya bilang limited edition? Nggak ada satu amalan pun yang ketika ria kamu lakukan, sambil sombong kamu lakukan, itu amalan itu diterima. Kecuali salawat. Sholat, kalau kamu sombong sama teman kamu, saya pagi tadi habis sholat tahajud nih guys. Biasalah, namanya juga orang beriman kayak saya. Kalau kalian kan ahli-ahli maksiat. Calon-calon neraka, contohnya kayak gitu. Contohnya, itu maka akan ditolak oleh Allah. Amalan seperti itu. Walaupun hanya sebesar biji zarah, ketika kamu sombong, dalam hatimu ada niat sombong untuk melakukan ibadah, gagal ibadahmu. Tapi kalau salawat, enggak guys. Jadi kalau kamu salawat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ayo semuanya salawat. Saya habis salawat 100.000 kali, 200.000 kali, 2 juta kali, 5 juta kali. Itu tetap diterima amalanmu. Salawat. Walau karena ria, walaupun kamu sedang ria, walaupun kamu sedang sombong, bukan berarti kamu itu salawatan setiap ada Pajero Soprot. Ada misalkan Pajero lewat, bukan Pajero pasukan Jenggot Rasul, bukan ya. Pajero mobil. Pajero mobil lewat, ada Fortuner lewat, ada rumah mewah. Kalian lihat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu juga nggak bagus. Bukan nggak bagus salawatnya. Mentang-mentang salawat itu perantara dua kalian terkabul, bukan berarti kalian salawat hanya ketika inginnya saja. Itu nggak ada etika sama Rasulullah. Sekarang kalau lihat tuh di komentarnya Lemenho tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh,
Sempat ada laki-laki yang komen ada cewek seksi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya stitch itu. Misalkan contoh kayak gitu. Maka jauhkan. Kita jaga etikat kita, attitude kita kepada juga Rasulullah. Jangan ketika hal sifat duniawi saja, emang nggak ada larangan ya, cuma ini etika saja. Ini saran dari saya, ya. Karena nggak sedikit sekarang, tuh macam-macam netizen tuh pengen saya komentarin. Laki-laki udah komentar ke perempuan seenaknya sekarang. Perempuan seenaknya juga komentar ke laki-laki, apalagi di komentar saya. Kadang saya komentarin, udah ngapa diem? Saya bilang. Kadang saya DM juga, udah ngapa diem? Saya bilang. Saya paling sebel teman-teman. Apalagi saya dibilang ini, lalu dibilang itu. No banget. Jadi gitu ya teman-teman. Alangkah lebih baik diri kita banyak berdoa supaya senantiasa Allah jaga niat hati kita, Allah permudahkan hati kita untuk selalu lapang untuk ikhlas. Ya, Insya Allah siap semuanya menjaga niat, siap gitu dong. Untuk berupaya ikhlas, Insya Allah niat semuanya siap. Oke. Siap. Upaya saja, ada keinginan saja. Ada keinginan, kemudian nanti awalnya menggebu-gebu, insya Allah nih saya siap, insya Allah nih saya siap. Saya jaga keistiqomahan saya, insya Allah saya jaga niat saya, insya Allah saya jaga untuk ikhlas saya terhadap apapun yang akan Allah berikan. Karena nanti titiknya ada point of view dari Allah kepada kita, nanti kita hanya berpikir setiap ujian, ya udahlah. Setiap ada gagalnya harapan ketika kamu ingin mencapai sesuatu, nanti ada titiknya kamu berpikir, ya udahlah. Semua itu serahkan kepada Allah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Baik, begitu ya Kak Putri ya, semoga dapat dipahami. Uh, ini pertanyaan terakhir ya, dan saya acak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, kalau kadang kita belum bisa konsisten dengan hijrah kita, bagaimana caranya supaya lebih konsisten lagi dalam berhijrah dan lebih dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala? Syukron. Bagaimana? Pertanyaannya? Bagaimana caranya supaya lebih konsisten lagi dalam berhijrah dan lebih dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya minum bentar ya. Apa sih kategori hijrah itu? Kategori yang dimaksud hijrah itu kita membawa, pergi, membawa, berpindah, membawa sepenuhnya apa yang jasad kita bawa. Itu hijrah namanya. Kalau misalkan hijrah masih setengah-setengah, itu bukan namanya bukan hijrah. Jadi nggak ada namanya istilah hijrah setengah-setengah. Kalau konsisten dalam berhijrah, maka kamu harus berpindah. Kalau misalkan kamu ada circle yang tidak mengajak kamu dalam ketaatan kepada Allah, maka kamu tinggalkan. Itu konsep hijrah. Nanti kembalinya gimana? Kembali ketika kamu sudah siap, ketika ada dasar. Karena kenapa? Kalau kamu selagi masih ada banyak teman, kadang gampang terbawa-bawa. Benar apa benar? Itu kalau misalkan lagi pada gambreng tuh, buat gibahin sesuatu tuh, itu pasti kalian nimbrung. Gak mungkin gak nimbrung. Bayangin gibah, saking dosanya gede banget, yang ngedengernya aja dosa. Bayangin dah. Yang ngedengernya aja dosa, gimana lagi yang bercerita. Karena kadang kalau ada orang yang ngomong orang lain, saya gini, lebih baik gitu. Gak suka sama saya, ya udah, saya simpel orangnya. Gak suka ya pergi. Kalau suka ya kita ayo sama-sama. Bukan yang bukan yang awkward ya. Kalau awkward, hus sana. Di sini yang ikhwan-ikhwan aja. Jadi seperti itu. Kalau hijrah membawa 100%. Kalau saya alhamdulillah sudah dalam konteks yang memang saya pengen berdakwah, saya mengajak. Kalau teman-teman saya ya jauh dengan saya, maksudnya jauh dengan saya itu bukan saya ngerasa gimana-gimana, enggak ya. Cuma yang memang langkahnya itu belum dekat kepada Allah. Sedikit pun bayangin. Itu saya pengen ngerangkul orang-orang yang kayak gitu. Karena Rasulullah saja masuk surga nggak pengen sendirian. Saya juga kalaupun nanti masuk surga nggak pengen sendirian. Kalau masuk surga, kalau saya masuk neraka seenggaknya saya pernah ngajak orang. Nah kalian juga nanti kayak gitu. Karena kenapa? Nanti ketika kalian masuk neraka, kalian ada yang ngajak orang. Ini dulu, oh si Fulan ini teman saya dulu yang ngajarin saya kepada takwa, ta'awun alal birri wa taqwa.
saling tolong menolong dalam hal kebajikan, dalam hal kebaikan. Kami saling tolong menolong, saling gandeng menggandeng dalam hal kebaikan. Dulu, kenapa dia masuk masuk neraka ya Allah? Masukkan dia kepada surga. Nah, itu dalam naungan nanti. Maka perbanyak circlemu. Kemanapun nggak apa-apa, circle toxic ya coba-cobain sekali-kali. Kalau nggak kuat cabut, gitu aja. Kalau saya konsepnya gitu, banyak circle saya, bukan circle sih, dalam artian baik kawan saya, kawan. Saya nggak pernah bersahabat satupun sama orang lain. Nah, kalian juga jangan pernah bersahabat. Karena kenapa? Kalau sahabat, ribut sekali, pasti marahannya bisa seumur hidup. Ada yang udah ngerasain? Pernah bersahabat? Sekali kalian ribut, itu kalian punya masalah, nggak bakal pengen maafan lagi. Itu sahabat. Tapi anggap semua itu temen aja. Ada masalah, ya obrolin selesai. Ada masalah, ini itu, obrolin selesai. Temen. Kalau saya nyebut ke teman-teman saya yang lain ya, teman-teman dakwah, kalau lagi di majelis, teman-teman dakwah kita sekalian. Karena kalau sahabat ini kadang ya kayak gitu. Kalau ada ribut sedikit, itu nanti pecah. Nanti udah apa masing-masing nafsu-nafsu. Saya nggak pengen kayak gitu. Saya pengen teman-teman ini semuanya nanti yang menolong saya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya masuk surganya Allah. Jadi perbanyak circle seperti itu supaya kenapa? Circle yang apa yang mendukung kita hijrah supaya kenapa? Supaya hijrah kita itu maksimal. Kalau setengah-setengah itu masih diajak-ajak nanti masih diiming-imingin, nanti masih bahas perkara gibah, nanti masih diajak-ajak untuk maksiat, percuma hijrahnya. Hijrah itu kayak saya pengen ke Kalimantan, saya bawa semua lemari, barang, baju, nggak ada yang tertinggal sama sekali untuk saya pindah ke Kalimantan. Itu namanya hijrah. Apa pernah dahulu Rasulullah hijrah ke Makkah, hijrah ke Madinah itu setengah-setengah? Dia kagak pernah. Rasulullah itu bawa jasad seluruhnya. Emang pernah Rasulullah itu ke Madinah itu cuma jarinya doang? Pernah Rasulullah ke Madinah itu tangannya doang? Kakinya doang? Gak pernah kan? Seluruh jasadnya. Itu hijrah dalam hidup kita itu membawa sepenuh ruh dan jasad kita untuk hijrah. Gak masalah teman-teman kita didustakan dengan kata-kata soalim lu. Biarin aja. Cuek. Soalim lu. Sok banget sih lu. Biarin aja. Cuek aja. Jalani hal yang menurut kamu itu benar. Langkah-langkahmu itu benar. Jalani. Tapi saya bukan mengajarkan kepada kalian untuk memutus silaturahim kalian. Rahmi kalian. Bukan untuk mengajarkan untuk kalian memutus silaturahmi kalian kepada kawan kalian. Enggak. Ajak kalau bisa. Kalau nggak bisa diajak, ya udah komunikasi dengan baik. Saya komunikasi dengan baik sampai sekarang. Sampai sahabat saya yang sudah lost contact sekarang saya berupaya untuk komunikasi kembali. Karena kenapa? Karena takutnya itulah putusnya rahmatnya Allah. Karena sebab kita putuskan silaturahmi kita. Ya, itu saja bagi diri saya. Nanti ketika memang kamu sudah kuat dasarnya, kamu pegang prinsip al-makanu la yafiduka syai'a. Tempat itu tidak menjadi pengaruh bagi kita. Itu prinsip yang sangat penting bagi diri kita sekarang. Karena kita lihat sekarang gampang betul untuk melakukan dosa di zaman ini. Betul nggak? Gampang betul semuanya. Ya, berhubung semuanya sudah tinggal 5 watt, ada yang tinggal 1 watt, ada yang tinggal setengah watt, ada yang mata sebelah ketutup ke sebelahnya ini kebuka. Ya, berhubung udah setengah watt semuanya, ya kita sudahi dengan nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga saya sekalian close statement. Kita doakan majelis komunitas apa ini namanya? Asyabab Hubbul Ilmi di milad yang ketiga ya. Iya, Ustadz. Masya Allah, berarti udah 3 tahun dong. Alhamdulillah. Masya Allah, tangan semuanya. Masya Allah. Kita doakan semoga semuanya istiqomah, para adminnya dijaga sama Allah, istiqomahannya, kemudian hablum minannas kepada admin yang lain, karena nggak sedikit komunitas hijrah ini curhat sama saya karena ada problem sama admin-admin yang lain. Jangan sampai ada problem. Semuanya aman-aman aja.
Dan juga semuanya juga member-member di sini, Allah jaga keistiqomahan, Allah lapangkan rezeki, Allah panjangkan usia, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah bukakan segala pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ridha, pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu ilmu. Semoganya doa terbaik untuk komunitas hijrah ini bisa menjadi wadah untuk kita nanti masuk surganya Allah sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga milad ketiga tahun ini makin rame komunitas Syarabul Ilmi, Hubbul Ilmi. Oke? Alhamdulillah, telah selesai sisi tanya jawab dan rangkaian kajian akbar kita pada malam hari ini. Saya Lail, selaku moderator mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Tengku Sahra yang telah berkenan berbagi ilmu bersama kita. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi amal jariah bagi beliau. Buat teman-teman media partner dan seluruh anggota Asyababul Ilmi, terima kasih juga sudah hadir dan ikut berpartisipasi. Sampai jumpa lagi besok di kajian hari ketujuh bersama Ustazah Syarifah Alawiyah Asgaf dengan tema wanita dalam menjaga dirinya. Dan besok itu kajiannya khusus akhwat ya. Dan sebelum kita akhiri acara ini, marilah sama-sama memanjatkan doa. Saya persilahkan kepada Tengku Sahra untuk memimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من شر المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum benar-benar berakhir, kita dokumentasi dulu. Ya, kita foto dulu. Tengku, tolong on cam. Mau dokumentasi. Afwan, Tengku. Sekejap, sekejap.
Satu, dua, tiga. Ih, nggak bisa. Bentar, ulang-ulang. Satu, dua, tiga. Oke, dah. Makasih. Ngelak. Baiklah, sekian dulu acara kita pada malam hari ini. Saya mewakili seluruh admin, Majelis Talim, memohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.